perubahan atau penjinaan dari agresivitas kekuasaan sebelumnya melalui keikutsertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini. Tiba-tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem. Dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat Pak Prabowo berjoget. Risa menilai joget gemoy Prabowo tidak hanya mengasosiasikan dirinya dengan Jokowi, tetapi juga kesan nyaman yang berbeda dengan citra dirinya saat mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2014 dan 2019. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, bagaimana kemudian tujuan dari pembahasan atau hal dari yang disinggung dari para ahli ini mengenai joget gemoy Prabowo di sidang MK, kita akan bahas bersama Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo. Selamat malam, Pak Jerry. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Jerry dengan Nitya, terima kasih sudah bergabung di Kompas ya, Malam. Mbak Niti, selamat malam. Pak Jerry, kalau kita sama-sama melihat gitu kan ya, ahli membahas perubahan perilaku ya, perubahan perilaku seorang Prabowo Subianto yang dianggap dari agresif menjadi kalem, bahkan dianggap ini berubah citra menjadi gemoy. Menurut Anda, mengapa perubahan sikap yang spesifik terjadi pada Prabowo ini dibahas di sidang sengketa hasil pemilu? Apa tujuannya? Iya, saya kira tadi Mbak siapa namanya itu ya, sosiolog itu mau mengatakan bahwa sebetulnya dalam pemilu kita ini yang menonjol itu bukan gagasan lagi, tapi bagaimana merebut simpati pemilih dengan gimmick-gimmick yang lucu gitu ya, yang membuat kemudian orang ingat gitu ya. Kan salah satu keberatan dari ibu tadi yang sosiolog itu kan itu ya, Ibu Lisa kalau nggak salah ya, gitu. Jadi dia prihatin karena metode atau model dan pola kampanye dari pasangan Prabowo Gibran itu tidak mengelaborasi dan menawarkan gagasan-gagasan yang mendalam terkait dengan bagaimana masa depan Indonesia ke depan ya. Tapi dengan merebut hati pemilih dengan metode-metode yang sebetulnya tidak substansial gitu ya. Dan itu yang kemudian lebih disukai oleh publik Indonesia kemudian ya, karena tapi konteksnya apa kalau menurut Anda Pak Jerry? Ini Ibu Risa sebagai psikolog sosial ya, tentu dia akan melihat dari perubahan yang ada begitu, yang kemudian ditangkap oleh masyarakat. Tapi kita akan kembali kepada konteksnya, ini dipaparkan sebagai salah satu bagian dari pembuktian di gugatan sidang hasil pemilu begitu. Iya, kan dia mengemukakan itu sebagai bagian dari upaya untuk memperlihatkan bahwa perubahan karakteristik ini memang semata-mata untuk kepentingan mendapatkan suara, dan itu mungkin bagian dari strategi strategi Prabowo bersama-sama dengan Pak Jokowi ya, sehingga memang kemudian Prabowo menampilkan diri sebagai figur yang ramah terhadap publik ya, bukan berkaitan dengan apa yang selama ini digambarkan tentang Prabowo ya, khususnya terkait dengan latar belakangnya sebagai tentara. Dan kita masih ingat peristiwa 98 di mana Prabowo itu juga salah satu aktor ya yang signifikan di sana gitu ya, bahkan dia kena sanksi di sana gitu. Jadi Ibu itu tadi berusaha untuk mengungkit sejarah, mengungkit rekam jejak seorang calon presiden yang sekarang menjadi presiden terpilih begitu ya, dengan kaitannya kedekatannya sebagai seorang menteri yang masuk di pemerintahan Jokowi. Tapi lagi-lagi saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda ini narasinya tuh apa yang diincar narasinya? Karena kan kaitannya tentu adalah sengketa hasil pemilu, bukan lagi mengenai kepantasan begitu, bukan lagi mengenai sikap yang mempengaruhi apakah ada kecurangan atau tidak di pemilu. Ya, itu yang juga saya agak terus terang aja saya agak bingung dengan penjelasan itu ya, karena
saya mencari-cari sebetulnya apa kaitan langsung itu dengan sengketa hasil ya. Karena ini kan menjawab pertanyaan yang disampaikan, saya lupa oleh siapa tadi ya. Dan saya kira memang itu agak sedikit lepas dari konteks sengketa hasil pemilu Yang ya. disampaikan oleh Ibu Risa ya? Ya, yang disampaikan oleh Ibu Lisa itu gitu. Jadi itu agak lepas. Saya mungkin karena keterbatasan waktu ya, kan waktu menjelaskannya itu hanya 10 menit dengan banyak sekali pertanyaan, sehingga Ibu Lisanya sendiri itu agak mungkin kebingungan untuk memformulasi jawaban itu dalam kaitan dengan sengketa hasil pemilu ya. Jadi saya kira itu yang terjadi. Tapi saya menangkap begini ya. Dia menjelaskan bahwa secara sosiologis memang ada perubahan Prabowo ya dari pencalonan sebagai presiden yang pertama melawan Jokowi, 2014-2019. yang kedua 2019 melawan Jokowi, dengan yang ketiga ketika dia mencalonkan diri di pemilu 2024 ini gitu ya. Tapi penjelasan tentang ini memang agak putus menurut saya. Dan waktunya sudah habis ya, sudah habis. Atau mungkin saya merasa ya bahwa ada penjelasan-penjelasan yang masih kurang dijelaskan, tapi waktu sudah habis sehingga ya penjelasan waktu itu berarti di sana. Kalau dengan Betul, keterbatasan kan, waktu yang disampaikan, kemudian Anda sendiri juga menganggap ini tidak senada, tidak ada relevansinya dengan gugatan hasil pemilu. Anda melihat ini bisa memenangkan atau membantu gugatan tim Ganjar Mahfud tidak di MK? Ya, kalau penjelasan ini memang saya agak ragu ya, tapi kan ini hanya salah satu keterangan ahli ya. Dan itu juga keterangan ahli yang menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Tapi ada banyak keterangan ahli yang lain yang saya kira jauh lebih substansial untuk menggambarkan proses kecurangan yang terjadi itu gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari keterangan ini memang menurut saya agak lemah. Tapi kan keterangan-keterangan lemah atau karena tidak relevan, Pak Jerry? Membuat pertimbangan-pertimbangan lain ya. Maksud gimana? Lemah atau ini tidak ada relevansinya, tidak relevan dengan argumentasi yang dibangun oleh tim Ganjar Mahfud? Sebetulnya saya kurang melihat ada relevansinya penjelasan ini terkait dengan sengketa hasil dan gugatan 03 gitu ya. Itu yang saya maksud agak lemah ya. Ya, tapi kan ini hanya salah satu penjelasan ya. Ada banyak penjelasan lain dari para ahli yang lain yang jauh lebih substansial. Kalau saya lihat secara tadi saya ikut nonton juga, yang lebih substansial itu memang berkaitan dengan penjelasan ahli yang terkait dengan Sirekap ya. Itu menurut saya jauh lebih substansial. Ya? Karena ini berurutan kan, setelah Ibu Lisa itu baru masuk setelah itu Ibu Leoni ya. Yang menjelaskan tentang kecurangan sistematis berkaitan dengan Sirekap itu ya. Jadi kalau berdasarkan penjelasan itu memang saya sendiri agak ragu ya. Jadi narasinya apa, tujuannya apa, kita belum tahu ya. Kita sama-sama masih mencoba untuk melihat, menerka ini apa yang ditargetkan, persepsi apa yang kemudian coba dibangun oleh tim paling tidak dari Ganjar Mahfud yang menghadirkan psikolog sosial tadi. Terima kasih Pak Jerry sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Pak Jerry Sumampo sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat malam.